Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan thalabul ilmi kita. Dan insyaallah kita akan melanjutkan materi pembahasan fikih muamalah kita, dan insyaallah pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang nazariyatul milkiyah atau konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam berbagai sistem ekonomi punya ciri khas tersendiri ya terkait dengan sistem kepemilikan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kepemilikannya sifatnya apa? Individualistik ya. Kalau sosialis itu kepemilikan apa itu? Yang dari Marx itu ya. Nah, kalau Islam itu punya ciri khas tersendiri ya. Nah, bagaimana Islam memandang tentang kepemilikan? Nah, ini insya Allah akan kita bahas ya. Pertemuan hari ini kita kaji tentang al-milkiyah di dalam Islam. Namun sebelum kita memulai kajian terkait dengan teori kepemilikan, saya izin terlebih dahulu untuk review terkait dengan materi ruang lingkup fikih muamalah supaya kita belajarnya tidak loncat sana sini gitu. Nah, kita baru berada dalam pembahasan mahalul al-muamalah al-maliyah atau objek muamalah maliyah. Terkait dengan pembahasan mahalul muamalah maliyah atau objek muamalah maliyah yang dikaji di dalamnya berkaitan dengan nazariyatul amwal, teori harta. Ini sudah kita bahas ya, 2 kali pertemuan terkait dengan teori harta. Yang kedua tentang al-manafi, biasa digabung pembahasannya dengan al-hukuk, teori kemanfaatan dan teori tentang hak. Nanti di dalamnya juga ada bicara masalah kewajiban, iltizamat. Kemudian juga ada pembahasan terkait dengan teori ad-duyun atau hutang. Nah, ini nanti pembahasannya diakhirkan ya. Dan terakhir ada pembahasan terkait dengan teori kepemilikan. Nah, kita sekarang berada di level ini nih, ya, teori kepemilikan. Lanjut, setelah kita membahas ruang lingkup mahalul muamalah atau objek muamalah, maka kita masuk ke dalam hukum materialnya, ya, atau adawatul muamalah maliyah, instrumen muamalah maliyah. Apa saja yang dikaji? Yang dikaji secara garis besar 2 jenis akad. Yang pertama adalah uqudul mu'awadat, akad-akad bisnis, yaitu akad-akad yang disediakan digunakan untuk sarana bisnis atau sebagai instrumen berbisnis. Ini ada 3. Ya, yang pertama uqudul bai', akad jual beli. Memang oleh syariah akad jual beli ini diletakkan sebagai sarana untuk berbisnis. Yang kedua uqudul ijarah, akad yang digunakan sebagai sarana untuk bisnis yang notabene dia bersifat sewa menyewa. Nah, sewa menyewa itu dalam syariah itu, dalam ilmu syariah itu ada 2. Ada al-ijaratul ala a'yan, ada ijaratul ala a'mal. Ada sewa benda, yaitu membeli sebuah manfaat atas sebuah benda. Bahasa kitanya sewa menyewa. Ada ijaratul ala a'mal. Ijarah atas jasa atau profesi. Banyak ya profesi. Ada notaris, akuntan,
dosen, tenaga medis, ada dokter ya, Pak Dokter, ada apalagi profesi banyak sekali lah ya. Nah itu menggunakan akadnya adalah akad ijaratul alal a'mal. Sekarang berkembang kombinasi antara ijaratul alal a'yan, sewa benda dengan sewa jasa. Yaitu namanya multi jasa. Bahkan di dalamnya juga ada unsur baiknya, ada unsur jual belinya. Yaitu disebut dengan istilahnya multi jasa. Nah, saya baru tahu ternyata di rumah sakit menggunakan multi jasa. Ya, itu di rumah sakit ketika kemarin istri saya dirawat. Ketika saya tanda tangan kontrak untuk rawat inap, ternyata akad yang digunakannya adalah ijarah multi jasa di situnya. Rumah sakit Islam ya, ijarah multi jasa. Ketika saya cek, betul. Kenapa ijarah multi jasa? Karena memang digunakannya beberapa jenis akad ijarah, baik ijarah kebendaan atau ijarah jasa. Misal ijarah kebendaan, rawat inap, sewa kamar, itu kan pakai ijarahnya ala a'yan. Jasa pelayanan medisnya, itu kan ijarahnya alal akmal, ya, jasa pelayanan medis, konsultasi dokter, segala macam. Ada lagi obat itu pakai bayi, pakai jual beli. Jadi di rumah sakit syariah itu akad yang digunakannya adalah ijarah multi jasa. Nanti kita akan bahas. Ternyata bukan hanya di rumah sakit, ada 3 sekarang digunakan itu. Pertama di rumah sakit, yang kedua di lembaga travel, ya, kalau kita mau haji atau umroh pakainya multi jasa. Yang terakhir di dunia pendidikan, ya, itu di dunia kampus sekarang pakainya multi jasa. Nanti insya Allah ke depan kita akan bahas. Nah ini satu lagi yang termasuk uqudul mu'awadat, akad-akad yang digunakan untuk bisnis itu akad syirkah atau akad kerjasama. Ya, jadi 3 ini, akad jual beli, akad ijarah atau sewa, dan akad partnership atau ishtirak atau akad kerjasama. Ini 3 jenis akad yang disediakan oleh syariah untuk instrumen berbisnis. Jadi silakan saja ibu bapak kalau mau bisnis bisa menggunakan salah satu dari ketiga jenis akad ini, atau dikombinasikan menjadi satu dari 3 jenis akad ini, ya, sebagaimana produk perbankan syariah sekarang kan menggunakan 3 jenis akad ini, yaitu produk musyarakah mutanakisah. Biasanya kalau orang yang mau butuh rumah, ya, dia punya modal hanya 20%, kurangnya 80%, biasanya menggunakan dengan skema musyarakah mutanakisah. Jadi nasabah punya uang 20%, nanti kerjasama dengan bank syariah 80%, berarti nanti rumah itu milik berdua, milik nasabah dengan milik bank syariah. Nah nanti dari kepemilikan bersama ini, kan namanya syirkah itu harus ada bagi hasil. Nanti rumah ini disewakan baik kepada pihak ketiga atau kepada si nasabah tersendiri. Misalnya saya hanya punya uang 20%, saya pengen rumah, ya. Kalau beli cash agak berat hari ini, ya saya kerjasama dengan bank syariah. Nggak beli, ini akadnya kerjasama. Nah, jadi saya 20%, pihak bank syariah 80%. Nanti kita belilah sama-sama, ya, kita beli sama-sama, ya, ke developer. Harganya misalnya 1M, gitu kan? Kita beli, ya, sama-sama. Maka ketika sudah dibeli, si rumah ini yang harga 1M ini menjadi kepemilikan saya dan bank syariah. Jadi saya dan bank syariah berishtirak, berkongsi dalam kepemilikan rumah. Nah, namanya juga agak kerjasama, maka harus ada bagi hasil. Nah, maka rumah yang tadi sudah saya beli dan bank secara bersamaan, saya 20%, bank 80%, disewakan baik kepada pihak ketiga, disewakannya, atau kepada saya sendiri. Ya, disewakan pada saya sendiri. Ya, jadi nanti si rumah itu disewakan kepada saya menggunakan akad ijarah. Ya, digunakan akad ijarah, kemudian kontraknya adalah kontrak musyarakah mutanakisah. Jadi nanti ini kontrak kerjasamanya misalnya selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun ini disewakan kepada saya bayar sewa dan di situ ada bagi hasil, tapi bagi hasilnya nggak saya ambil. Bagi hasilnya saya gunakan untuk membeli porsi dari bank syariah. Jadi semakin hari, ya, selama 10 tahun porsi bank syariah itu semakin berkurang, asalkan 80% berkurang, 70, 60, 50, 40 sampai porsi bank syariah habis dan semua kepemilikan aset rumah yang kita beli bersama menjadi milik saya 100%. Itu disebut dengan istilahnya musyarakah mutanakisah hari ini. Nah, itu 3 akad ini digabung nih. Akad baik, akad ijarah, akad ishtirak. Agak rumit memang, nanti perhitungan akuntansinya, catatan notarisnya, akad-akad syariahnya nanti saya akan jelaskan ke depan. Ya, jadi ini kan ada standar akuntansinya ini.
ya. Kemudian ada catatan notarisnya. Ini yang harus dicatatkan yang mana? Yang tidak boleh dicatatkan atau yang di bawah tangan yang mana ini? Ya, agak ribet gitu kan ketika bicara masalah ilmu syariah hari ini ya berbentrokan dengan regulasi sebetulnya. Makanya harus pintar-pintarnya kita menguasai ilmu syariah, menguasai hukum positif, menguasai ilmu tentang akuntansi kalau mau bicara masalah muamalah. Karena kan ada PSAK yang harus kita ikuti, standar akuntansi harus kita ikuti gitu. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan uqudut tabarruat. Akad-akad yang di awal disediakan oleh syariah bukan untuk berbisnis, tetapi sebagai akad sosial, ya, sebagai akad sosial. Nah, ini nih, akad tabarruat itu ada 3 jenis, Ibu Bapak sekalian, ya. Ada akad tabaru berupa meminjamkan harta, ya. Ada akad tabaru berupa meminjamkan harta. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini akad tabaru dalam bentuk meminjamkan harta seperti qard. Qard itu minjemin uang, itu qard. Ada lagi rohan. Rohan itu ketika saya minjemin uang disertai dengan agunan. Bahasa kita gadai. Yang ketiga ariyah atau i'arah. Ariyah itu meminjamkan objeknya itu bukan uang tapi benda. Misalnya ada orang yang butuh mobil, saya kasih pinjam, butuh motor, saya kasih pinjam. Ada mahasiswa yang mau ngerjain tugas, datang ke perpustakaan, pinjam buku, namanya akadnya ariyah. Ini akad-akad sifatnya non komersil, arti dia tidak untuk cari keuntungan, tapi semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak boleh kita menggunakan akad-akad ini untuk berbisnis. Yang terakhir ada hawalah. Hawalah itu bahasa kitanya adalah pengalihan hutang. Saya punya hutang ke si B 1 juta. Ya, ketika jatuh tempo, si B berhak dong nagih ke saya. Tapi nggak saya bayar, saya alihkan hutang itu ke si C. Kenapa ke si C? Yang 1 juta itu karena si C juga punya hutang ke saya. Ya, si C juga punya hutang ke saya 1 juta sama. Maka dialihkan hutang itu, ya. Jadi si B itu yang punya piutang itu nagihnya nggak ke saya tapi ke si C. Itu namanya hawalah. Hari ini hawalah itu digunakan instrumennya untuk sebagai bentuk produk take over. Bapak punya hutang cicilan rumah ke bank konvensional. Pengen pindah ke bank syariah. Jadi nyicilnya nggak ke bank konvensional tapi ke bank syariah. Nanti bisa digunakan dengan akad hawalah atau take over syariah. Ya, nanti kita akan bahas ya pembahasannya. Ada lagi yang disebut dengan tabaru berupa meminjamkan jasa. Ini ada wakalah, ada wadi'ah atau ida, biasanya disebutnya ada lagi kafalah. Kafalah itu bank garansi lah kalau sekarang produknya. Kalau wadi'ah itu produknya ya tabungan, deposito atau giro. Ada lagi akad-akad tabaru berupa memberikan harta seperti ibro. Ibro itu bahasa kitanya itu written off. Ya, jadi misalnya kalau ada nasabah yang dia sudah tidak mampu lagi, bahkan dinyatakan oleh pengadilan sebagai nasabah yang pailit, sudah bangkrut, maka pihak lembaga keuangan syariah itu harus melakukan ibro. Ibro itu ya udahlah, dianggap sudah lunas saja hutangnya. Baik ibronya ba'du atau kullu, sebahagian atau seluruhnya. Ada lagi hibah. Ada hadiah. Dari hibah itu kan nanti ada rukbo, ada umroh, ya. Ada 2 jenis hibah. Ada lagi, satu lagi ini lupa, wasiat. Hibah, wasiat biasa pembahasannya digabung ya antara hibah dengan wasiat. Kemudian ada lagi sodakoh, ada lagi wakaf, dan terakhir zakat. Nah inilah pembahasan fikih muamalah terkait dengan instrumen akad ya. Nah ini adalah materi adawat al-mu'amalah atau hukum materialnya. Yang kita akan bahas setelah pembahasan kepemilikan, fokusnya ke sini, Ibu Bapak sekalian. Ya, jadi nanti ke depan yang akan kita bahas adalah adawatul mu'amalah atau instrumen akadnya. Jadi bukan teori akadnya akan kita bahas, tapi jenis-jenis akadnya yang tadi sudah kita perkenalkan, akad jual beli. Nanti kita bahas tuh jual beli beserta ragamnya. Misalnya kalau jual beli seperti ini nih, yang akan kita bahas. Ragam akad jual beli seperti ini. Ya, ada jual beli dari segi saman, objeknya,
Ada bai'ul musawwamah. Bai'ul musawwamah itu jual beli secara tawar menawar. Ada lagi bai'ul muzayyadah, jual beli secara lelang. Tahu lelang ya? Siapa yang tertinggi maka dia yang berhak mendapatkan objek tersebut. Semakin harga tertinggi maka semakin dia berpotensi untuk memenangkan. Ada lagi munakosoh. Munakosoh itu kebalikan dari lelang. Apa? Tender. Semakin murah semakin dia yang menang. Kan gitu. Misalnya saya mau traveling. Artinya saya kan harus mengumpulkan beberapa travel. Carilah travel yang termurah di situ, dia akan presentasi tuh. Ya, misalnya ada 5 sampelnya, ada 5 travel. Saya akan pilih ternyata travel A yang paling murah. Nah, itu namanya munakosoh. Ada lagi bai bitoko tusir. Jual beli yang sistem bandrol. Artinya harganya tidak bisa ditawar. Ya, hari ini kalau kita pergi ke mall, kita pergi ke swalayan, kita pergi ke minimarket, sistemnya bitoko tusir. Ada harganya misalnya tertera di sini. Oh, ini harga makanan misalnya 50.000. Ya kita sudah bayarnya, tidak bisa tawar-menawar di situ, harganya harus sesuai dengan yang tertera. Itu namanya ukudul iz'an bahasa lainnya. Ada lagi dari segi saman itu ada murabahah, ya, ada wadhi'ah, jual rugi. Modalnya 10 juta dijual 9 juta. Kok bisa kayak gitu kan? Biasanya ini dilakukan dalam skema cuci gudang. Kalau akhir tahun kan ini dia biasanya misalnya sebuah mobil misalnya dia akan mengeluarkan produk baru di 2022 ya. Di akhir 2021 biasanya di tahun baru itu ya. Biasanya dia cuci gudang, di akhir tahun itu dia cuci gudang. Yang asalnya sekian harga turun harganya, itu namanya bai'ul wadhi'ah. Ada bai'ut tauliyah, ada bai'ul isyraq. Nanti pembahasannya khusus. Ada lagi bai'ul muqayyadah. Muqayyadah itu barter. Benda dengan benda ditukar. Nah, ini biasa dilakukan zaman dulu. Jadi sebelum ada satuan harga berupa uang, alat pembayaran, biasa menjadikan tolak ukur alat pembayaran itu adalah benda lagi. Benda ditukar dengan benda. Baju misalnya ditukar dengan handphone. Nah, itu zaman dulu. Ada lagi bai'ul mutlaqah. Jual beli yang hari ini kita lakukan. Benda dibayarnya dengan uang instrumennya. Ya. Jadi itu mutlaqah. Ada lagi yang disebut dengan bai'us sorof. Kalau sorof itu jual beli mata uang. Ya, nanti ini pembahasannya agak panjang karena nanti berhubungan dengan money changer, berhubungan dengan bisa jadi trending dan sebagainya. Kira-kira inilah. Jadi jual beli agak panjang juga sebetulnya nanti pembahasan akan jual beli. Ya, sampai sini nanti endingnya di sini. Ya, ada dagang di masjid. Saya menulis dagang di masjid ini karena ada satu buku bahasa Arab sekitar 400 halaman, judulnya itu kalau bahasa Indonesia tentang hukum jual beli di masjid. Karena kan ada larangan Nabi terkait dengan tidak boleh seseorang itu melakukan transaksi di dalam masjid, yaitu salah satu jual beli. Nah, nanti pembahasannya panjang karena memang bukunya juga agak cukup tebal. Kira-kira inilah pembahasan terkait dengan akad jual beli. Kemudian juga ada akad sewa, ya, nanti akan kita bahas. Kalau sewa instrumennya seperti ini, ya. Sewa ini. Ada tadi sewa itu objeknya barang yang kita sewa, ada objeknya jasa orang lain. Nah, yang jasa orang lain itu ada dua, ada ajir khos, ada ajir musytarak. Ajir khos itu apa? Jasa orang lain yang kita sewa hanya untuk kita sendiri, tidak untuk umum. Contohnya apa? Driver pribadi, asisten rumah tangga, itu sifatnya ajirnya khos. Kenapa? Karena jasa mereka hanya kita yang punya. Ya, ada lagi ajir musytarak, yaitu jasa yang bukan hanya kita yang punya, tapi orang lain juga boleh memiliki atau membeli jasa tersebut. Apa? Psikolog, akuntan, notaris, dokter, apalagi pengacara, dosen. Nah, ini disebut dengan ajir musytarak. Nanti kita pembahasannya agak panjang. Yang terakhir tadi saya katakan ada istilah multi jasa. Nah, inilah ya. Oh, satu lagi. Nah, ini nanti sifat panjang juga. Nah, ini agam syirkah yang terakhir. Nanti syirkah ini panjang ya, pembahasannya juga agak panjang. Karena nanti akhirnya di sini ada MMQ tadi yang saya jelaskan. MMQ itu ada MMBT sekarang yang terbaru produknya. Ya. Ini nanti pembahasannya sampai sini ya. Kalau kita membahas terkait dengan hukum material. Jadi agak panjang juga dan kita selesaikan dulu materi terakhir terkait dengan teori kepemilikan. Ya, jadi
Ini nanti akan dibahas setelah teori kepemilikan selesai. Jadi saya sekarang bahas dulu tentang teori kepemilikan. Nanti terakhir ada hukum terapannya. Yaitu, ini kan sudah dibahas. Yang pertama prinsip akad riba. Sudah itu kita panjang ya, sekitar 6 kali pertemuan. Goror juga sudah kita bahas. Maisir sudah bahas, kita dorot terakhir sudah kita bahas. Nah nanti juga ada ilmu tentang ilmu akad atau teori akadnya. Ini juga panjang teori akad itu, sekitar saya sedang menyusun bukunya 14 bab. Ada lagi ilmu tentang akad, akta akadnya. Ini berkaitan dengan ilmu kenotariatan syariahnya. Jadi memang agak panjang ketika bicara masalah teori ilmu syariah hari ini. Ya, kira-kira saya cukupkan seperti itulah ya review roadmap pembelajaran kita. Nah, kita sekarang masuk ke materinya ya, yaitu terkait dengan teori kepemilikan di dalam Islam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya sah atau tidaknya sebuah transaksi itu kan nanti ujung-ujungnya ke kepemilikan, ya. Ketika transaksi itu dinyatakan sah, maka implikasi hukumnya adalah kepemilikan. Misalnya jual beli, kalau dinyatakan sah akad jual beli, sah itu apa? Kalau terpenuhi komponen akad jual beli atau terpenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Maka kalau sudah terpenuhi rukun dan akad jual beli, maka akad jual beli itu sah secara hukum. Nanti implikasi atau konsekuensi akadnya terjadi tamlik wa tamaluk, perpindahan kepemilikan. Nah, kalau dalam jual beli kan benda yang asalnya milik penjual berpindah kepada si pembeli. Uang yang asalnya milik si pembeli berpindah kepada si penjual. Ya, itu disebut dengan perpindahan kepemilikan. Kalau dalam akad sewa menyewa sama, tapi yang berpindah kepemilikannya bukan bendanya. Kalau sewa menyewa, tapi manfaat dari benda tersebut. Saya nyewa rumah, bukan rumah itu yang berpindah kepemilikan menjadi milik saya, tapi manfaat dari rumah itu menjadi milik saya. Yaitu bedanya akad jual beli dengan akad sewa. Nah, dalam bahasa Arab, kepemilikan itu maknanya adalah kepemilikan manusia atas sesuatu harta, ya, dan dia punya kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadap harta tersebut. Misalnya ini HP punya saya, berada dalam kepemilikan saya, maka saya secara hukum syariah, ya, diberikan lisensi oleh syariah untuk menggunakan harta ini sesuai dengan kehendak saya, selama penggunaan itu tidak melanggar nilai-nilai syariah. Mau saya pakai sendiri, mau saya jual lagi, mau saya hibahkan, mau saya pinjamkan, itu terserah saya. Karena HP ini berada dalam wilayah kepemilikan saya. Ya, oke. Makanya definisi kata para ulama, ini definisinya banyak ya. Semua saya ambil dari definisi ulama-ulama kontemporer. Yang sebagian besarnya ada yang masih hidup sih, ya. Nah, di sini misalnya Wahbah Zuhaili ya mengatakan bahwasanya kepemilikan itu adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya. Saya punya benda dan saya punya hak keistimewaan, ikhtisos oleh syariah untuk mentasarufkan, menggunakan harta saya dan menghalangi pihak lain dalam hal penggunaan harta ini. Saya punya HP. Saya diberikan kebebasan oleh syariah untuk menggunakan HP saya. Implikasinya apa? Pihak lain dilarang menggunakan ini tanpa adanya izin dari saya sebagai pemilik. Ya. Menghalangi pihak lain bertindak atas HP ini misalnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syariah. Maksudnya selama tidak melanggar nilai-nilai syariah. Kira-kira definisi sederhana seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa kata kunci dari definisi ini. Yang pertama, yaitu keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkan tanpa kehendak atau tanpa keizin pemiliknya. Makanya dalam ilmu syariah mah, setiap harta milik orang lain itu haram digunakan oleh kita tanpa ada izin dari si pemilik itu gitu. Itu dalam ilmu syariah seperti itu kaidahnya. Makanya kalau kita menggunakan barang milik orang lain, itu akadnya apa? Ya, akadnya minjem, ya,
Atau akadnya apa? Makanya harus jelas dulu akadnya dalam syariah itu. Ketika kita menggunakan benda milik orang lain. Karena jatuhnya kalau kita tidak ada akad yang jelasnya itu bisa jadi gosob. Dan gosob itu perbuatan dilarang. Termasuk perbuatan doror. Dilarang secara syariah. Ya. Ada kasus ya. Dan banyak terjadi di masyarakat Pak. Kalau leasing. Kan dalam ilmu hukum bisnis itu kan sebetulnya dalam leasing itu tidak berpindah kepemilikan. Misalnya Bapak beli motor, ya beli motor nyicil, ya ke apa istilahnya kalau beli motor itu dealer ya, ke dealer beli motor nyicil ke dealer selama 3 tahun, cicilan tiap bulannya misalnya 700.000. Di tahun pertama, kan ini 3 tahun nih, kontraknya 3 tahun ya. Kontraknya 3 tahun. Di tahun pertama, kan ini belum lunas. Bapak butuh duit. Motor itu digadein. Secara ilmu syariah ini bisa bermasalah Pak. Kenapa? Karena motor itu bukan milik kita, hakikatnya kan masih milik showroom. Kalau kita milik dealer ya, milik dealer. Kenapa? Karena akad di mereka itu adalah sewa beli, bukan akad jual beli. Jadi hakikatnya kepemilikan itu milik mereka. Ketika kita gadaikan barang itu bisa jadi masalah secara syariah. Tapi kalau secara ilmu hukum juga bisa bermasalah juga. Kenapa? Biasanya yang belum lunas itu kan belum punya BPKB. Biasanya kalau mau digadaikan harus ada BPKB juga kan? Biasanya ya. Makanya ini bisa bermasalah kalau kita mentasarufkan benda milik orang lain, ya itu hati-hati ya, karena konsekuensinya bisa melanggar aturan syariah atau melanggar aturan perundang-undangan. Yang kedua, keistimewaan dalam bertasaruf, artinya kita diberikan hak oleh syariah untuk menggunakan harta ini. Mau kita pakai sendiri, barang itu mau kita berikan, mau kita pinjamkan, ya itu terserah kita, selama tidak melanggar nilai-nilai syariah saja. Nah, apa yang disebut dengan halangan syari atau mani'us syar'i? Yang pertama, halangan yang disebabkan karena si pemilik dipandang tidak cakap secara hukum. Misalnya ada anak kecil yang dia kaya raya. Memang ada anak kecil kaya raya ada ketika si anak kecil itu misalnya ditinggalkan wafat oleh kedua orang tuanya yang meninggalkan harta yang begitu banyak. Jadi misalnya ada anak kecil, dia belum balik, orang tuanya qadarullah wafat, dua-duanya wafat dalam perjalanan. Dia meninggalkan harta misalnya berapa ratus miliar lah ya, atau beberapa M. Maka secara ilmu syariah, maka si anak ini kan menjadi ahli warisnya. Berarti dia sebagai pemilik dari harta tersebut. Karena dia memang dia pemiliknya, sebetulnya terserah dia mau gunakan untuk apa. Tapi karena dia masih di bawah umur, ya dalam pandangan syariah itu dia disebut dengan istilahnya orang yang belum cakap hukum. Ya, bayangkan kalau anak kecil dikasih uang begitu banyak, dia akan gunakan harta itu untuk hal-hal yang memang tidak bermanfaat bisa jadi gitu kan. Nah, makanya tugas walinya, bisa pamannya lah, bisa saudaranya atau kakeknya, ini mengurus harta tersebut. Makanya dalam Al-Quran sering dikatakan ada yang disebut dengan walinya anak yatim. Yaitu dia yang mengurusi harta anak yatim. Boleh jadi anak yatim itu kaya raya. Jadi konotasinya kalau yatim itu jangan konotasi oh harus disumbang, belum tentu Pak. Ya, jadi konotasinya kita nyumbang yuk kemana? Ke anak yatim, boleh jadi dia kaya raya. Jadi dalam syariah itu ya ilat hukumnya atau rasio logisnya bukan karena yatimnya disumbang, itu karena miskinnya. Karena boleh jadi ada anak yatim yang dia sudah dari awal juga kaya raya. Ya. Jadi nyumbang itu bukan karena yatimnya tapi karena miskinnya gitu. Ya, karena miskinnya baru kita boleh menyumbang gitu kan. Dan yatim juga di dalam teori ilmu syariah itu kan dia mu'akot. Mu'akot itu dia dibatasi waktunya. Kata Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, al-yatimu as-sobiyul in qata'an abihi qabla bulug. Dikatakan yatim itu kalau si anak itu ditinggalkan oleh orang tuanya sebelum usia balik. Jadi kalau saya udah nggak punya orang tua ya bukan yatim lagi. Dan saya mah sudah bapak-bapak gitu. Jadi bukan yatim lagi. Yatim itu kalau usianya masih usia anak-anak dan belum sampai usia balik. Nah itu kriteria yatim gitu.
Yang kedua, halangan yang dimaksud untuk melindungi hak orang lain seperti berlaku pada harta bersama. Dan halangan yang dimaksud untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum. Ada disebut dengan harta bersama. Ya, harta bersama itu seperti harta waris, itu harta bersama, Pak. Ya. Jadi misalnya ada 3 ahli waris. Itu sebetulnya dia bertiga berkongsi dalam harta waris tersebut. Tidak boleh salah satunya dia menggunakan harta itu tanpa izin dari saudara-saudaranya. Dia jual hartanya sendirian. Nggak boleh, itu harus atas izin dari saudara-saudara yang sama, termasuk ahli waris. Ya, itu disebut halangan syar'i. Ya, kira-kira seperti itu. Saya agak cepat saja. Nah, ini ada ragam atau pembagian macam-macam milkiyah. Dalam ilmu syariah itu ada disebut dengan milik ain, ada milik manfaat, ada milik dain. Milik ain itu dia memiliki bendanya tersebut. Ada juga milik manfaat, dia hanya memiliki manfaatnya. Misal begini, dalam kasus sewa menyewa, saya misalnya punya rumah, berarti saya sebagai milkul ain, saya sebagai pemilik benda. Tapi saya belum tentu memiliki manfaat itu, Pak. Karena saya sewakan rumah itu. Saya memiliki bendanya, tapi saya tidak memiliki manfaatnya. Ada orang yang dia hanya memiliki manfaat, tapi dia tidak memiliki benda. Nah, itu adalah orang yang menyewanya. Jadi tadi orang yang menyewa rumah saya, dia punya manfaatnya, kenapa? Karena dia menyewa dari saya. Tapi dia tidak punya pemilikan benda itu, karena benda itu milik saya. Ya, itu disebut dengan milkul manfaat. Ada milkul dain. Ya, kalau misalnya ada orang hutang ke saya 1 juta, ya saya punya hak untuk menagih hutang tersebut. Itu namanya milkul dain. Ada lagi milkul tam, ada milkul naqis. Milkul tam itu kepemilikan sempurna. Artinya bendanya dia punya, manfaatnya dia punya. Ya, kalau bisa Bapak punya rumah, punya mobil, punya motor, atau punya benda yang berharga apapun, ketika kita punya bendanya dan kita bisa memanfaatkan manfaat dari benda tersebut, itu disebut dengan milkul tam, kepemilikan sempurna. Manfaatnya punya, bendanya dia punya. Ada yang kedua, milkul naqis. Milkul naqis itu apa? Boleh jadi dia hanya memiliki benda, tapi tidak punya manfaatnya. Kayak yang tadi, ya, orang yang menyewakan rumahnya, kendaraannya, dia hanya punya benda, tapi dia tidak punya manfaatnya. Ada lagi orang yang hanya memiliki manfaat, tapi tidak punya bendanya, seperti orang yang menyewa. Ada lagi milkul mutamayyaz, ya, kepemilikan yang bisa ditentukan porsi-porsinya. Ada lagi milkul musya'. Nah, penjelasannya seperti inilah kira-kira. Ini penjelasannya ya, terkait dengan milkul ain, milkul manfaat, dan milkul dain. Tadi saya sudah jelaskan ya konsepnya seperti itu kira-kira. Nanti bisa dibaca saja. Ada lagi milkul naqis tadi ya, sudah. Nah, ini yang berikutnya adalah milkul mutamayyaz. Apa mutamayyaz? Adalah kepemilikan suatu benda yang mempunyai batas-batas yang jelas dan tertentu yang ditetapkan dapat dipisahkan dari yang lain, seperti kepemilikan terhadap seekor kambing, sebuah rumah, dan lain sebagainya, atau kepemilikan atas sebagian tertentu dari rumah yang terdiri dari beberapa bagian. Misalnya saya berkongsi dengan teman saya, usaha peternakan. Itu kan bisa bisa ditentukan ya batasan-batasannya. Hak saya itu sebetulnya berapa kambing sih? Ya, misalnya ada 100 kambing. Punya saya itu sebetulnya punya 70, teman saya 30. Nah, itu disebut milkul mutamayyaz, ya, kepemilikan kongsi yang bisa dipisahkan satu sama lain. Ada lagi musya', kepemilikan musya'. Kepemilikan musya' itu apa? Kepemilikan yang sulit ditentukan bagiannya secara spesifik, yaitu kepemilikan atas sebagian, baik sedikit atau banyak, yang tidak tertentu dari sebuah harta benda, seperti kepemilikan atas separuh rumah, atau 1/4 kebun, dan lain sebagainya. Ketika diadakan pembagian atas harta campuran ini untuk masing-masing pemiliknya, maka berakhirnya pemilikan musya' menjadi pemilikan mutamayyaz. Jadi pemilikan musya' itu ketika kita berkongsi, ya, misalnya ahli waris ditinggalkan oleh orang tuanya. Ahli warisnya ada 3 orang, semuanya sama-sama laki-laki, ya, meninggalkan harta waris si orang tuanya, yaitu sebuah rumah. Nah, mereka berkongsi dalam mutamayyaz. Kenapa? Karena satuannya, unitnya itu kalau mereka berkongsi selama pembagian harta waris itu porsinya sulit gitu, ya.
Porsinya sulit. Bagiannya mana? Apakah si anak pertama kamar ini, si anak kedua kamar ini, anak ketiga kamar ini? Kan sulit, Pak. Kecuali kalau harta itu dijual dulu, ada nominalnya, baru enak dibaginya. Tapi kalau itu bentuknya rumah, porsinya gimana? Kepemilikannya gimana nih? Nah itu musya namanya. Kalau hari ini seperti ketika kita membeli saham, itu namanya bai'ul musya yang digunakan. Kenapa? Karena ketika kita beli saham itu kan kita nggak jelas porsi secara spesifiknya itu saham kita tuh segimana sih? Kan karena kalau beli saham itu kan per roll itu gitu kan? Ya, jadi sulit untuk menentukan bagian secara spesifik. Maka itu disebut dengan musya, ya. Bagian yang sulit untuk ditentukan secara spesifik. Nah, ini yang paling penting dalam teori kepemilikan. Ada 4 cara kita memiliki harta benda. Yang pertama dengan cara isti'la al-mubahat, menguasai harta yang bebas. Apa harta yang bebas itu maksudnya? Yaitu harta yang dari awal itu belum ada pemiliknya, ya. Yaitu harta benda yang tidak termasuk dalam kepemilikan yang dilindungi oleh orang lain dan tidak ada larangan hukum syariah untuk memilikinya. Misalnya, di sini kata Syubair itu ada air yang ada di laut. Boleh nggak kita ngambil air yang ada di laut untuk keperluan kita berwudu atau kita minum? Boleh, karena nggak ada kepemilikan secara individunya, ya. Atau air yang berada di mata air, kita boleh nggak ambil untuk minum atau untuk kita berwudu? Boleh, tanpa harus ada izin. Izin dari siapa? Nggak ada kepemilikannya. Itu namanya isti'la al-mubahat. Kepemilikan, cara isti'la mubahat itu kita memiliki suatu benda yang si benda itu belum ada kepemilikan dari seseorang gitu. Kemudian kata Syubair, rumputan yang ada di hutan, api, ya, harta karun, ya, harta karun nggak usah izin, ya. Persoalannya harta karunnya di mana sekarang itu? Nah, itu persoalannya. Ya kalau ada ya silahkan saja, misalnya menemukan harta karun gitu kan di daerah apa gitu kan. Ketika kita mendapatkan berarti itu menjadi milik kita karena belum ada kepemilikannya. Kan itu zaman dulu. Karun itu berasal dari kalimat korun ya, di zaman Nabi Musa itu yang ditenggelamkan dengan hartanya, maka ada istilah harta karun. Ada lagi ma'adin, harta yang terpendam dalam bumi. Batu bara, kalau belum ada kepemilikannya dan belum diatur secara negara, secara aturan negara itu milik umum, siapapun boleh untuk mendapatkannya. Bedanya kalau ma'adin dengan harta karun, kalau harta karun tanpa usaha mencarinya. Tapi kalau ma'adin itu ada usaha mencarinya. Ya, ada usaha dalam mencarinya. Kemudian ada soidul barri wal bahri, buruan, baik buruan itu ada di darat ataupun buruan itu ada di laut. Misalnya saya menemukan kambing di suatu hutan. Boleh nggak kambing itu saya sembelih? Kemudian saya masak hasil dagingnya. Tanpa harus izin, boleh. Kenapa? Karena itu adalah isti'la'ul mubahat. Harta yang belum ada kepemilikannya. Beda kalau misalnya saya ambil kambing di peternakan. Saya ambil, saya sembelih, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ada pemiliknya. Air. Saya ambil di mata air, tanpa izin, boleh, boleh. Tapi ketika ini sekarang berada di minimarket, boleh nggak saya ambil? Ya nggak boleh Pak, karena sudah ada kepemilikannya. Jadi hukumnya itu bisa berubah tergantung dia ada kepemilikannya atau tidak. Ya, jadi tidak boleh kita menggunakan teori kepemilikan isti'la'ul mubahat untuk kita ambil air ini di minimarket tanpa bayar. Ya, harus bayar. Kenapa? Karena sudah ada kepemilikannya. Beda kalau kita ambilnya di mata air. Kira-kira seperti itu membedakannya. Yang kedua, yaitu ada ukud, akad. Nah, akad ini menjadi sebab terjadinya kepemilikan. Bisa dengan akad jual beli, akad sewa. Tadi saya katakan, kalau dalam akad jual beli, yang berpindah itu kepemilikan disertai manfaat. Nah, kalau dalam akad sewa menyewa, yang berpindah itu kepemilikan hanya manfaat dari benda tersebut. Dan itu pun hanya dibatasi waktu. Sifatnya mu'aqqad, dibatasi waktu. Misalnya saya sewa rumah. Ya, yang berpindah kepemilikan itu adalah manfaat rumahnya kepada saya sebagai penyewa. Dan itu pun hanya dibatasi waktu. Misalnya saya nyewa rumahnya setahun, 2 tahun. Kalau sudah habis masa kesepakatan kontraknya atau akadnya, ya sudah berakhir kepemilikannya. Makanya akad itu menjadi instrumen sebagai kepemilikan di dalam syariah. Kemudian yang ketiga, ada kholafiyah. Kholafiyah itu artinya penggantian. Ada kholafiyatus syakhsi an syakhsi, penggantian atas seseorang oleh orang lain. Nah ini bisanya dari harta waris. Orang tua saya kan punya rumah, punya aset, punya saham, punya perusahaan misal.
meninggal dunia. Saya kan berempat nih, saudara, laki-laki semua. Saya berempat. Ketika orang tua saya meninggal, maka tadi harta orang tua saya, rumah, kendaraan, saham, tabungan, deposito, aset tadi berpindah kepemilikan dari orang tua saya menjadi milik saya dan saudara-saudara saya. Ketiga saudara saya, kakak saya, adik saya gitu kan. Nah itu cara berpindah kepemilikan melalui khalafiyah namanya. Yaitu melalui hubungan waris. Waris itu kan bisa terjadi karena dua sebab, Pak. Nasab, yaitu hubungan genetik, darah, orang tua ke anak, atau hubungan musaharoh, perkawinan. Suami meninggal, ya istrinya juga berhak. Istri meninggal, ya suaminya berhak atas harta itu. Tergantung siapa yang terlebih dahulu. Kalau suaminya meninggal terlebih dahulu, berarti istri yang dapat. Ya, kalau punya anak, beda lagi porsinya. Nanti dia di surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Ini nanti pembahasannya agak panjang. Syaratnya apa? Kalau khalafiyah ini, pertama telah ditunaikan seluruh biaya pengurusan jenazah serta janji hutang piutang dan wasiat atas mayit. Orang tua saya kan tadi ninggalin rumah, ninggalin apalagi mobil, deposito, saham, perusahaan segala macam. Tidak boleh saya menerima sebelum apa? Wasiatnya, janji-janjinya, hutang piutangnya diberesin dulu. Dalam Al-Quran syaratnya mimba di wasiatin tusuna biha audain. Tidak boleh harta waris itu dibagikan kecuali hutang piutangnya diberesin dulu. Misalnya kalau di total aset orang tua saya meninggal dunia, ya ternyata aset hartanya itu ada 10 miliar. Saya rame dong dengan saudara-saudara saya, dapat 10 miliar nih gitu kan, gimana ini? Dibagiinnya gimana nih? Ternyata hutang ke banknya itu adalah 15 miliar. Hartanya punya 10 miliar tapi masih punya hutang 15 miliar. Gimana? Ya ahli warisnya harus ngebayarin. Jadi dalam ilmu syariah itu waris itu ada pasifa, ada aktifa gitu. Beda dengan dalam ilmu teori hukum perdata. Kalau bisa si pewaris yang meninggalkan hutang, maka si ahli warisnya boleh nolak. Kalau dalam ilmu syariah nggak boleh nolak. Si ahli warisnya harus tanggung jawab. Makanya kalau imam mau ngeimamin jenazah kan suka nanya dulu ke jamaahnya. Barangkali almarhum atau almarhumah meninggalkan hutang piutang, janji yang belum tertunaikan, maka silakan menghubungi ahli warisnya. Kenapa? Karena memang ada hadis Nabi ketika Nabi mau menyolatkan jenazah, ternyata si jenazah ini masih punya hutang, kan Nabi nggak mau menyolatin jenazah ini. Sampai ada sahabat yang menjadi kafil. Kafil itu dia menanggung seluruh hutangnya, dia bayar. Baru Nabi mau menyolatkan si jenazah tersebut. Ini menunjukkan bahwa saya dalam hutang piutang nggak boleh sembarangan. Ya, di dunia bisa masalah, di akhirat juga bisa jadi masalah. Kan kata Nabi, nafsun mu'min mu'alaqatun bidain hatta yuqda anhu. Jiwa seorang hamba itu tergantung atau tergadaikan sampai hutang-hutangnya selesai di dunia. Jadi ini nanti di akhirat ini nasibnya gimana nih? Masih punya hutang, harus diberesin dulu. Bahkan dalam hadis Ibnu Majah itu kan yuqda min hasanatihi, dibayar itu oleh kebaikan-kebaikannya kalau hutangnya itu ke bawah sampai mati. Rasul juga punya hutang, bahkan ke bawah mati Rasul juga. Tapi untungnya Rasul itu punya hutang disertai dengan gadai. Ketika Nabi tidak sempat membayar hutang tersebut, maka lunaslah karena ada barang gadainya. Barang gadainya kan bisa dieksekusi. Dalam hadis Bukhari kan seperti itu. Ketika Nabi hutang kepada orang Yahudi, ya, untuk membelikan makanan untuk keluarganya, Nabi kan menggadaikan baju perangnya. Baju perangnya oleh Nabi digadaikan kepada orang Yahudi, gitu kan? Ternyata belum ditebus sampai Nabi wafat. Bahkan dalam hadis lain yang menebus itu Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasanya masalah hutang piutang mah hati-hati, gitu kan? Ini bisa sampai ke bawah mati. Bahkan dalam hadis lain itu ada jaminan dia akan masuk surga kalau dia terbebas dari 3 hal. Ya, bara'atu min salasi, kata Nabi, terbebas dari 3 hal. Yang pertama dari al-kibr, sifat angkuh. Yang kedua dari al-gulul, tingkat pidana korupsi. Jadi orang itu nggak pernah korup di dunia. Yang terakhir dari dain, ketika dia terbebas dari hutang piutang. Makanya dalam hutang piutang itu kan Nabi mah sangat antisipasi gitu kan. Seringlah kalian berdoa untuk meminta perlindungan dari himpitan hutang piutang. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal.
Bahkan dalam hadis Aisyah itu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi. Nabi sering berdoa dalam salatnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sim wal magrom. Ya Allah, lindungi aku dari perbuatan dosa, apapun dosa itu, dan himpitan hutang piutang. Kenapa? Konsekuensinya di dunia bermasalah, di akhirat juga bisa bermasalah, masalah hutang piutang. Makanya masalah waris ini tidak boleh dibagikan dulu hartanya sebelum hutang piutangnya diselesaikan. Kedua, harta tersebut diperoleh dengan cara yang disyariatkan. Karena boleh jadi misalnya orang tua saya kaya raya, ternyata itu hasil korupsi. Itu hasil korupsi, maka harus dikembalikan kepada kas negara, tidak boleh menjadi harta waris. Ya, tidak boleh menjadi harta waris. Itu harus dikembalikan kepada kas negara, bisa bermasalah dia di akhirat nanti, ya. Yang kedua, khalafatus syai bi syai, penggantian sesuatu dengan sesuatu. Ini dalam bentuk biasanya tadmin. Tadmin itu tanggung jawab. Misalnya begini, HP saya rusak, HP saya dirusakin sama teman saya berhak dong menuntut ganti rugi, harus ganti rugi. Berapa HP ini? HP ini 1 juta harganya, bayar 1 juta. Nah itu namanya tadmin. Tadmin itu ganti rugi, yaitu penggantian. Asalnya kan harta 1 juta punya teman saya, karena dia ngerusak HP saya, ya, maka dia harus tanggung jawab. Berpindahlah kepemilikan 1 juta itu menjadi milik saya. Kenapa? Karena dia sudah merusak HP saya. Nah itu sebutin namanya tadmin. Ada lagi ta'wid. Sekarang itu ta'wid itu penggantian yang disebabkan kerugian, penggantian kerugian yang disebabkan karena wan prestasi. Ini biasa terjadi di lembaga keuangan syariah. Misalnya ada skema akadnya murabahah lil amil bisyara di bank syariah itu. Jadi si nasabah itu butuh rumah misalnya, atau butuh mobil, atau butuh apapun, ya, kebutuhan konsumen umumnya gitu kan, yang sifatnya konsumtif. Ketika dia datang ke bank syariah pengen punya rumah di daerah Gager Kalong misalnya, berapa harganya? 1M. Dia kan nggak punya uang cash. Kalau uang cash datang aja langsung beli secara cash, tapi kan datang ke bank, makanya dia nggak punya uang. Ya, biasanya di bank syariah hanya mematok DP 20% dari total harga keseluruhan. Di awal itu yang digunakan tuh wa'ad di bank syariah, itu bukan akad. Kenapa? Karena bank syariah belum punya barangnya. Nanti bank syariah beli dulu si rumah tersebut. Nanti kalau sudah dibeli oleh bank syariah dijual kepada nasabah. Nah, jadi di awal itu namanya wa'ad. Datanglah saya misalnya butuh rumah di Gager Kalong harganya 1 miliar, gitu kan? DP 20%, gitu kan? Bank syariah beli dulu tuh, pakai uang dia lah, punya bank syariah 1 miliar. Di tengah-tengah saya membatalin. Saya datang ke bank syariah, aduh mohon maaf ya, saya nggak jadi deh pembiayaan ke bank ini. Kenapa? Kata bank syariah tuh, kan saya sudah beli rumahnya. Makanya bank syariah berhak menuntut namanya ta'wid, ganti rugi disebabkan adanya wan prestasi. Saya kan wan prestasi, ngebatalin janji sepihak. Bank syariah boleh nuntut dong. Kerugiannya dia sudah beli rumah 1 miliar, rugilah. Apalagi kalau bank itu beli kan pakai DPK, dana pihak ketiga kan. Dana orang yang deposan gitu kan, dana orang yang nyimpen gironya, yang nyimpen tabungannya, kan dana pihak ketiga, dana pihak orang lain, pakai oleh bank dananya. Ya jelas rugi bank di sini. Makanya bank berhak menuntut namanya ta'wid. Apa? Ganti rugi akibat wan prestasi. Nah ini sebab-sebab kepemilikan dalam syariah. Terakhir, at-tawallud min mamluk, yaitu kepemilikan yang berasal dari harta asalnya. Misalnya, kalau dalam teori fikih klasik kan gini, kalau kita punya 1 sapi, kemudian sapi itu bunting dan melahirkan anak sapi itu punya siapa? Punya saya sebagai pemiliknya. Itu namanya tawallud bin mamluk. Nah sekarang itu berkembang teorinya bukan hanya dalam contoh binatang saja. Kata Schuber, ada an-nataj, produksi. Saya misalnya punya usaha, memproduksi sebuah usaha. Nah usaha ini kemudian saya jual, ada keuntungan, maka keuntungan itu milik saya. Itu namanya produksi, ribhun, al-ghullah, an-nama, harta yang berkembang disebabkan adanya produksi gitu. Nah, ini prinsip-prinsip, nanti bisa dibaca saja ya prinsip-prinsipnya. Contohnya yang pertama, pada prinsipnya kepemilikan atas benda sejak awal disertai dengan manfaatnya. Jadi kalau saya beli HP, bukan hanya bendanya saja yang saya miliki, tapi manfaatnya juga saya miliki. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pada prinsipnya kepemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya sebagai milik sempurna. Jadi tadi saya misalnya
menemukan harta karun, nggak ada pemiliknya, maka pada hakikatnya itu saya dipandang sebagai kepemilikan sempurna. Apa maksudnya? Saya berhak memiliki bendanya dan saya juga berhak memiliki manfaat dari benda tersebut. Jadi kaidahnya seperti ini. Nanti dibaca saja ya Ibu Bapak sekalian. Pada prinsipnya kepemilikan sempurna tidak dibatasi waktu. Sedangkan kepemilikan yang nakis, yang tidak sempurna dibatasi waktu. Maksudnya gini, kalau saya beli HP ini ke toko HP, hakikatnya ada kepemilikan sempurna. Kepemilikan ini sampai seumur hidup saya Pak. Nggak dibatasi waktu. Tapi kalau saya sewa mobil, misalnya saya rental mobil, itu kepemilikannya dibatasi waktu. Saya hanya berhak menggunakan mobil itu sesuai dengan perjanjian. Saya nyewa berapa hari? Seminggu. Seminggu. Saya nyewa rumah setahun, hanya setahun. Saya ke hotel misalnya gitu kan, sedang ada tugas kerja selama seminggu, ya saya seminggu saja kepemilikan manfaat atas hotel tersebut. Jadi pada prinsipnya kepemilikan sempurna tidak dibatasi waktu. Kalau kepemilikan tidak sempurna tadi ya, boleh jadi dia hanya memiliki manfaat, tidak memiliki bendanya, dia dibatasi waktu. Ada lagi, pada prinsipnya pemilikan benda tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan atau dipindahkan. Dengan cara apa tadi? Waris, atau hibah, atau wasiat, atau dan sebagainya. Pada prinsipnya, harta pemilikan campur atas benda materi dalam hal tasarruf sama posisi dengan harta mutamayyaz, kecuali ada halangan syariah. Tadi ya sudah ya ini. Pada prinsipnya milik campur atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi kalau misalnya saya punya PT, kemudian si PT itu punya hutang, maka ini hutang milik bersama para pemilik saham itu. Sesuai dengan porsi sahamnya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nah ini etikanya saja Bapak sekalian, bisa dilihat ya. Bagaimana etika pemilikan dalam Islam dimanfaatkan, kemudian penggunaannya secara berimbang, tidak boleh berlebihan ya kalau kita punya harta. Kepemilikannya harus sah secara syariah. Jadi kalau kita memiliki harta tapi secara tidak sah, harta hasil riba, harta hasil korupsi, harta hasil nipu, harta hasil judi, harta hasil tindak pidana itu tidak dibenarkan secara syariah. Tidak merugikan pihak lain dalam memiliki harta tersebut. Dan terakhir, adanya penilai hak berupa zakatnya. Nah, jadi ada benda-benda yang kalau kita miliki itu kena zakatnya. Seperti tadi, ma'adin. Ma'adin itu barang hasil galian bumi, itu ada zakatnya. Harta karun, itu ada zakatnya. Persoalannya sekarang adalah kalau saya beli rumah baru ada zakatnya tidak. Nah, dalam ilmu syariah itu ada sebut namanya kunyah. Kunyah itu adalah harta benda itu tidak untuk saya transaksikan tapi untuk saya pakai. Maka kata para ulama, gugurlah dia dari kewajiban zakat. Misalnya saya beli rumah baru nih, daerah Gegar Kalong 1M. Nggak ada zakatnya. Kenapa? Karena rumah itu untuk saya tinggali dengan anak istri saya. Beda dengan saya beli rumah lagi di Gegar Kalong, beli rumah lagi Setiabudi, untuk saya sewakan, untuk investasi. Itu beda lagi, ada zakatnya itu. Tapi kalau untuk saya gunakan tempat tinggal, maka tidak ada. Nah, itu disebut namanya kunyah. Kunyah itu harta yang kita miliki, tapi untuk kita manfaatkan sendiri. Saya punya mobil satu untuk manfaatkannya, itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau saya punya mobil banyak, direntalkan, itu ada zakatnya nanti. Terakhir, dalam Islam itu seimbang. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan negara, ada kepemilikan sifatnya umum. Ya, dan ini diatur dalam regulasi perundang-undangan di negara kita. Mana yang termasuk harta negara nih? Oh, ini harta negara, ini gitu kan. Ini termasuk harta milik umum. Oh, ini termasuk harta milik individu. Kira-kira seperti itu materi terkait dengan kepemilikan di dalam syariah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Perkara pembatalan perjanjian. Ya. Perkara pembatalan perjanjian kerjasama antara lembaga tahfiz dengan pemilik tempat sebagai fasilitator. Pemilik tempat membatalkan kerjasama yang sudah sedang berjalan, nanya dan mengirim pesan dengan WA. Apakah pembatalan tersebut sah secara hukum? Akadnya adalah akad kerjasama atau akad sewa menyewa. Yang saya tangkap akadnya sewa menyewa ya Pak ya. Bukan kerjasama kan, sewa menyewa. Pemilik sewa tempat kan tadi bahasanya ya Pak ya. Misalnya si A nyewa ke si B. Nyewa
tempat atau ruko atau apapun, misalnya dalam kontrak perjanjiannya ada 1 tahun. Di tengah-tengah, si B sebagai pemilik ruko membatalkan. Ada mau disewakan deui ku saya mah gitu kan, saya batalin. Secara syariah akadnya seperti apa? Kita ketahui akad ijarah, ya, akad sewa di dalam syariah itu dia sifatnya lazim. Lazim itu artinya dia mengikat secara hukum, artinya tidak bisa dibatalkan sepihak, Pak. Akad sewa itu tidak boleh dibatalkan sepihak. Kalaupun mau, terminasi akadnya melalui iqalah dalam syariah itu. Iqalah itu kesepakatan bersama untuk mengakhiri akad. Jadi, kalau misalnya salah satu pihak yang menyewa itu membatalkan, pihak yang menyewakan itu membatalkan, maka hukumnya tidak boleh dalam syariah. Kalaupun dia mau membatalkan secara sepihak, maka dia harus ganti rugi. Ya, karena akad ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kalaupun mau dengan iqalah tadi apa? Duduk secara musyawarah, bicarakan problemnya seperti ini. Ya, dibatalkan berdasarkan kesepakatan bersama, maka hukumnya boleh. Tapi kalau hanya sepihak dalam ilmu syariah tidak boleh, Pak. Karena ini termasuk karena akad muawadhah tadi, akad bisnis. Jadi dalam syariah akad bisnis itu tidak boleh dibatalkan sepihak. Beda dengan akad non bisnis. Saya menghibahkan HP saya ke Bapak. Di tengah-tengah saya ambil lagi HP-nya, boleh nggak? Boleh. Ar-ruju' minal hibah hukumnya boleh, tapi secara etika agama tidak baik perbuatan seperti itu. Tapi secara hukum itu boleh mengambil kembali harta yang sudah dihibahkan. Tapi kalau dalam akad bisnis tidak boleh seseorang membatalkan secara sepihak. Ya, nanti bisa terjadi doror. Doror itu kerugian bagi salah satu pihak. Makanya kalau mau duduk bersama, musyawarahkan. Misalnya begini, ada kendalanya, mohon maaf ya, ini tidak bisa sampai 1 tahun saya sewakan. Ya, ternyata rumah ini harus dijual karena rumah ini ada harta waris. Ini ternyata dialami, ya, oleh saudara saya. Ketika dia menyewa ruko, ternyata ruko itu adalah harta warisan yang bukan si pemiliknya bukan hanya 1 dan mau dijual. Belum habis masanya, sewanya, rukonya harus dijual. Karena ahli waris lain menghendaki harus dijual segera. Maka boleh dibatalkan secara sepakat atau iqalah namanya. Tapi kalau secara sepihak dalam ilmu syariah tidak boleh akad bisnis dibatalkan secara secara sepihak. Kira-kira seperti itu jawabannya, Pak ya. Tidak boleh hukumnya dibatalkan secara sepihak. Ada lagi? Pertanyaan yang berikutnya silahkan. Saya banyak dengar kalau andai kata satu orang tetangga gitu punya pohon gitu, terus berbuah untuk mangga yang ada di luar dari daerah pekarangan rumahnya, misalnya jatuh ke jalan gitu, itu dianggap milik masyarakat. Tapi di lain sisi juga, andai kata ada daun yang berguguran di jalan, dianggap tetap milik rumah milik orang yang punya rumahnya gitu. Jadi kalau dilihat dari urusan kepemilikannya seperti apa. Terus yang kedua, ini yang sehari-hari ya yang banyak kita lihat kan anak-anak pada main YouTube gitu, ada yang buat video YouTube. Sehingga anak-anak kecil yang belum balik juga udah punya penghasilan gitu, Ustaz. Dan tadi salah satu halnya itu bagi orang yang belum berilmu atau ya, belum memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan itu kan dipegang sama walinya. Kalau statusnya wali itu bisa membelanjakan duitnya atau dia menahan sampai anak itu balik baru menentukan apakah uangnya bisa digunakan atau tidak. Assalamualaikum. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan tawalud binal mamluk ya, atau harta yang lahir dari harta pokok. Pohon itu termasuk harta asal namanya, harta pokok. Ketika si pohon ini berbuah, maka buah itu disebut dengan harta samarah dalam syariah. Siapa yang memiliki? Yang memiliki ada si pemilik pohon itu. Jadi tidak bisa itu dikategorikan sebagai harta bersama. Ini milik masyarakat umum, boleh siapapun ngambil buah itu, sekalipun itu keluar dari pekarangan kita, nggak bisa, Pak. Karena dalam ilmu syariah dia termasuk tawalud binal mamluk. Hartanya itu adalah harta dari si pemilik pohon tersebut. Sekalipun keluar dari pekarangan si pemiliknya, itu bukan milik umum. Sehingga orang lain yang mau ngambil harus izin terlebih dahulu kepada si pemiliknya. Ya, jadi ini disebut istilahnya tawalud binal mamluk. Ya, harta yang lahir dari harta pokok. Kan harta pokoknya pohon. Buah itu adalah harta yang lahir dari harta pokok, sehingga dia buah itu mengikuti kepada kepemilikan si pemilik pohon tersebut. Ya, tidak boleh orang lain main ambil aja, ya ngarujak gitu kan.
ya kemudian dia jual lagi nggak boleh gitu kan, dia harus izin terlebih dahulu. Jadi tidak boleh dianggap ini harta masyarakat nih gitu kan, mentang-mentang dia berada di luar pekarangan, ya. Nggak bisa seperti itu. Yang kedua, terkait dengan status wali yang mengurus harta anak yatim, itu kan aturan dari Al-Qur'annya sebetulnya fungsi wali itu kan dia memanage harta dari si anak ininya ya, anak perwaliannya gitu kan. Dia memanage harta Pak, di situ posisinya. Dalam Al-Qur'an boleh nggak si wali itu memakan harta yang milik si anak yatim tadi? Kata Al-Qur'an boleh, tapi hanya secukup untuk memenuhi kebutuhan si wali saja. Ya, makanya wali itu nanti dia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sebetulnya. Di satu sisi dia harus amanah, tapi di satu sisi juga dia boleh untuk memanfaatkan harta tersebut sebatas untuk keperluan si wali saja. Atau sebatas untuk keperluan dalam hal pengurusan si harta anak yatim itu. Ya, maka si wali fakulu bil ma'ruf kata Allah. Boleh itu dimakan tapi hanya sesuai dengan kebutuhannya saja, Pak. Ya, jadi ini kompetensinya dia tidak boleh menggunakan harta di luar kewenangan serta di luar kebutuhannya dia. Itu aturan yang ditegaskan dari Al-Qur'an. Kira-kira seperti itu terkait dengan pengurusan harta anak yatim. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada suatu kasus, misal ada seorang pemilik laptop dan seorang pemilik laptop ini meminta bantuan kepada saya untuk memasangkan sebuah aplikasi. Nah, pada saat memasang sebuah aplikasi ini, kemudian saya katakan bahwa untuk memasang aplikasi ini butuh waktu sekitar 1 minggu. Nah, kemudian beliau tuh bilang kepada saya bawa saja laptopnya ke rumah misalkan. Tetapi pada saat di rumah ini saya pasang aplikasi, kemudian saya tinggal pergi, ternyata rumah saya kemalingan. Nah, jadi kesimpulannya itu saya tuh apakah harus mengganti dan menggantinya itu berapa persen gitu? Dan seperti apa kasusnya? Terima kasih. Ya, baik. Ini akadnya namanya idah atau akadul wadi'ah, akad titipan. Kan di awal nitip ya, si pemilik laptop nitip ke kita. Nah, akad idah itu dalam ilmu syariah disebut dengan ukudul amanah, akad-akad amanah. Sehingga kalau adanya kehilangan atau talaf itu kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian kita, kecerobohan kita, maka fala dhamana alaih. Kata para ulama tidak wajib tanggung jawab. Tapi kalau kehilangan, kerusakan itu disebabkan ta'adi taksir wal mukhalafatus syurut, disebabkan kelalaian kita, kecerobohan kita, maka kita wajib tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya full tanggung jawab kerusakan atau kehilangan tersebut. Tapi kalau tadi kehilangan atau kerusakan itu bukan disebabkan kelalaian kita sudah jaga, tapi qadarullah hilang. Ya, entah si malingnya super canggih atau seperti apa, hilang. Kita sudah jaga, betul-betul ini menjaga, maka dalam ilmu syariah tidak ada kewajiban ganti rugi. Kenapa? Karena akad ini awalnya ada akad amanah, bukan akad tanggung jawab. Ya, nah, nanti saya nggak tahu apakah kehilangannya gara-gara kelalaian kita, rusaknya asal kelalaian kita, kan itu yang tahu kita sendiri. Ya, jadi secara ilmunya dulu, kalau itu bukan atas kelalaian kita, maka tidak ada kewajiban tanggung jawab. Ini dalam kaidahnya seperti itu dalam akad wadi'ah. Tapi kalau itu atas kelalaian kita karena kita ceroboh, hilang atau rusak, kita wajib tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya berapa persen ya tergantung kesepakatannya. Ya, tergantung apakah harus dengan benda yang serupa atau dikimahkan. Ya kira-kira laptop gimana 3 juta, ya udahlah dihitung di taksi 3 juta gitu kan kira-kira, ya tergantung kesepakatan saja kalau itu. Ya kira-kira seperti itu, Pak. Ada lagi? Ustaz, yang pertama adalah kan ketika dahulu gitu, sangat besar kemungkinan kita tuh melakukan hal-hal yang di luar syariah ya, dalam hal jual beli ataupun dalam sewa menyewa begitu ya. Dan itu sudah lewat gitu ya, sudah lewat dan orang-orang yang terkaitnya misalkan sudah tidak ada misalkan. Ya. Nah, ini bagaimana ya untuk memperbaikinya, itu yang ke-1. Ya. Yang kedua adalah seringkali dalam sebuah pekerjaan gitu ya, katakanlah kita sebagai
Saya sebagai dosen misalnya, melakukan penelitian, dapat dana begitu misalnya ya. Kemudian urusan keuangannya kita tidak mau ribet. Pokoknya serahkan aja sama orang, tiba-tiba udah selesai aja masalah urusan keuangannya itu. Dengan bon-bon fiktif dan sebagainya. Itu seperti apa? Ya, baik. Ini yang pertama itu yang saya tangkap pertanyaannya terkait dengan ini ya Pak ya. Misalnya ada akad jual beli tetapi apa gimana tadi? Agak kurang ini. Baik, terkait dengan persoalan akad jual beli yang dilakukan di masa lalu, tapi di dalamnya ada hal-hal yang tidak mengindahkan nilai-nilai syariah mungkin di dalamnya. Apakah seperti apa? Ya, itu kan di luar kewenangan dan kapasitas kita. Ya, dari ilmu syariah itu kan ada kaidah yang mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak berdosa ketika kita tidak tahu mengenai terkait suatu hukum misalnya gitu kan. Ya, tidak tahu terkait suatu hukum. Misalnya dalam transaksi tersebut ada unsur gorornya atau ada unsur ribanya di dalam jual beli gitu. Kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu ya. Tidak membatalkan akad itu menjadi batal, Pak. Akadnya tetap sah, ya. Nah kita tidak ada kewajiban untuk membatalkan serta di dalam itu dalam kaidahnya itu akad itu tetap berlangsung. Namun kata para ulama kalau itu yang berkaitan dengan kebendaan maka lebih baik dibersihkan dengan hal-hal yang bersifat amwaliyah atau misalnya perbanyak sodako, perbanyak infaknya gitu kan yang berkait dengan harta benda. Tapi kan boleh jadi kan ada orang yang nggak tahu itu bukan berkaitan dengan harta benda. Misalnya ada orang yang nggak tahu hukum sholat, dia nggak sholat, dia nggak tahu. Ya bukan perbanyak sodako, tapi perbanyak sholat sunnah nanti kalau dia sudah tahu. Karena ini berkaitan dengan persoalan kebendaan, maka perbanyak ibadah kebendaan seperti sodakohnya, terkait dengan infaknya silakan. Jadi akadnya tetap akad dipandang akad sah Pak. Karena kan ada ayat mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Ya, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai diutusnya rasul. Ada sebagian ulama mengatakan sampai adanya ilmu di situ. Kalau nggak ada ilmunya kita nggak berdosa sebetulnya. Karena kita nggak tahu ternyata itu ternyata jual beli yang melanggar nilai-nilai syariah, ya sudahlah, itu hukumnya ma'fu anhu, hukumnya dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan ya dengan kita perbanyak sedekah, perbanyak infak, kata Nabi fasyubu bis sedekah, perbanyaklah kalian bersedekah, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini kan terkait dengan kebendaan ya, perbanyaknya sedekah dan infak. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini tergantung Pak, kalau misalnya pekerjaan yang memang diwajibkannya kita untuk menyelesaikannya atau boleh adanya perwakilan. Karena dalam dunia research Pak, itu boleh saja kita mewakilkan suatu pekerjaan kita kalau kita memang tidak bisa melakukan riset tersebut. Bisa begini, saya melakukan kolaborasi riset. Misalnya ada unsur kuantitatifnya Pak, sehingga membutuhkan data statistika. Penelitian saya sekalipun fikih, tapi butuh data statistik. Saya kan nggak ngerti Pak tentang ilmu statistik. Saya mewakilkan pada para ahli statistik. Kan ada yang jual jasa perhitungan data statistik. Nah itu hukumnya boleh Pak mewakilkan seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya perkara-perkara yang tidak boleh diwakilkan oleh orang lain yang kita harus melakukannya sendiri, bikin SIM misalnya gitu kan, kita tidak boleh mewakilkan gitu kan. Ya itu harus sendiri. Tapi kalau tadi kayak contohnya riset Bapak, tapi ada kita mewakilkan misalnya perhitungan akuntansi untuk pelaporan data keuangannya Pak. Kita misalnya membutuhkan jasa orang lain, itu boleh Pak secara syariah. Tapi akadnya apa? Nah akadnya adalah akad wakalah biasanya yang digunakan, yaitu wakalah itu mewakilkan suatu urusan pada orang lain. Tapi wakalah itu ada dua Pak dalam ilmu syariah. Ada wakalah bil ujroh, ada wakalah ghairu ujroh. Ada wakalah yang disertai dengan fee, ada yang tidak disertai dengan fee. Tergantung kesepakatan di awal Pak. Kalau bisa di awal itu, oke, saya bantu perhitungan misalnya pembukuan laporan keuangan hasil riset penelitian ini, tapi saya dapat upah ya. Nah itu namanya wakalah bil ujroh Pak. Tapi kalau bisa kata dia, nggak apa-apa saya bantulah, nggak usah kasih, namanya wakalah bi ghairul ujroh. Tergantung kesepakatan di awal saja kalau ini. Kalau kesepakatan di awal, wakalahnya dikehendaki bil ujroh, dia mau bantu kalau dia dibayar. Maka ya harus kita bayar Pak. Namanya wakalah bil ujroh. Kira-kira seperti itu Pak. Hukumnya boleh saja. Tergantung karena saya tadi persoalannya apakah bisa diwakilkan atau tidak bisa diwakilkan. Ada Ibu, satu lagi mungkin dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, ini ada pertanyaan titipan. Mungkin jadi begini, ada anaknya sakit, terus tetapi orang tuanya tidak mampu membayar rumah sakit. Ini kejadiannya udah agak lama.
lalu anaknya tuh dibawa pulang tanpa membayar biaya rumah sakit, akhirnya anaknya meninggal dan dan biaya tersebut sampai sekarang belum dibayarkan. Pihak rumah sakit pun tidak menagih. Apakah itu masih termasuk utang yang harus dilunasi? Terima kasih. Ya, terkait dengan kontrak di awal, saya kira dalam kontrak perjanjian di rumah sakit itu kontrak baku semuanya ya. Dia kontrak baku artinya sepihak dari mereka harganya sekian-sekian. Ketika kita setuju, ya, maka hakikatnya kalau kita belum bisa bayar itu adalah akad dain namanya, hutang. Walau bagaimanapun ya hutang harus dibayar. Sekalipun mereka tidak nagih ya hutang harus dibayar. Urusan anaknya meninggal kan itu bukan kuasa kita. Itu bukan kuasa kita ya. Itu di luar jangkauan dari ilmu manusia di situ ya. Tapi hubungannya manusia tadi, kontrak di awal antara pihak konsumennya dengan pihak rumah sakit kan di awal itu adalah akadnya akad dain atau akad hutang. Kenapa? Karena kita melakukan pembiayaan itu tidak secara tunai, artinya kita punya hutang ke rumah sakit, entah itu untuk obat, untuk rawat inap, kita nggak tahu itu berapa di total, misalnya ada hutang lagi sekitar 5 juta misalnya ya, belum terbayarkan, ya mau tidak mau itu harus dibayar. Ya. Kalau misalnya tidak mampu orang tuanya bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita sebagai teman atau apa berhak membantu mereka misalnya gitu-gitu? Solusinya ada dua kalau tidak mampu. Yang pertama minta ibro itu minta dilepaskan piutangnya oleh pihak rumah sakitnya, ya, atau rescheduling. Artinya dia nggak mampu 5 juta itu cash, tapi dia mampu 5 juta itu secara cicil, misalnya dalam determin waktu 2 tahun. Itu terganggu kesepakatan. Atau cara yang ketiga, ya kita sebagai tetangga, teman, bantulah ikut kontribusi lah. Ya, itu Terima kasih, cara. Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya, kesimpulannya tetap hutang itu harus dibayar. Sekalipun dia tidak nagih, satu lagi ya, tidak nagih tapi tetap harus kita datang ke rumah sakit, mintalah apakah mau diibrokan, artinya dilepaskan hutangnya, artinya kontraknya tanda tangannya beda lagi, artinya kontrak dianggap lunas atau apa istilah mereka, gitu kan? Baik-baiknya seperti itu, Bu. Tapi kalau pihak mereka tetap ngotot nagih, minta rescheduling saja. Biasa bisa tuh rescheduling. Kalaupun nggak bisa, ya kita bantulah sama-sama bersyirkah untuk kita menolong saudara kita yang sedang kesusahan. Kira-kira seperti itu ya. Satu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad, apakah dalam perkawinan Islam itu ada harta gonogini? Kedua, kalau misalkan suami istri ini membuat rumah dari keuangan si istri misalkan, kemudian dia meninggal yang si istri ini, apakah itu warisannya itu harus dibagi juga dengan saudara yang meninggal? Ya. Terima kasih. Itu saja ya. Yang pertama terkait dengan gonogini. Gonogini kan bukan bahasa dari syariah, itu bahasa Jawa ya. Bahasa gonogini bahasa Jawa. Bahasa undang-undang adalah harta bersama. Tapi dalam teori ilmu syariah tidak dikenal istilah harta bersama. Jangan suka dipaksakan dengan dalil-dalil yang seperti tidak cocok. Secara hukum memang tidak ada harta bersama. Harta bersama itu lahir dari undang-undang. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 ada disebut dengan harta bersama. Apa harta bersama? Harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri disebabkan oleh perkawinan. Entah atas nama siapa harta itu tercatat dalam undang-undang seperti itu bunyinya Bu. Misalnya begini, saya kasih contoh. Ini kan Ibu tadi tanya secara syariah, nggak ada dalam syariah itu harta bersama. Ya harta suami, harta istri. Dalam syariah kan seperti itu. Tapi kalau dalam teori undang-undang kita ada harta bersama. Ya atau harta gonogini lah bahasa masyarakatnya. Tapi di undang-undang seperti ini. Si A laki-laki suami menikah dengan istri. Dua-duanya dari nol Bu. Emang dia nggak punya lah, orang baru beres kuliah, dua-duanya nikah, ya, dua-duanya kerja, ada harta di situ, ya, 1 miliar selama perkawinan 5 tahun. Qadarullah cerai. Nah 1 miliar itu oleh undang-undang nanti kalau di pengadilan agama dia akan dibagi menjadi harta bersama. Entah atas nama siapa itu tercatat, atau seperti ini, boleh jadi yang kerja itu hanya suami, istrinya di rumah, nggak kerja tuh istrinya. Ya, tetap itu menjadi harta bersama. Kenapa? Karena ilat hukumnya dalam undang-undang itu harta itu diperoleh sejak perkawinan berlangsung. Entah dia yang carinya suami atau istri, yaitu menjadi harta bersama. Sekalipun istrinya hanya di rumah saja ngurus anak, masak sebagai ibu rumah tangga, yang nyari uang sampai punya tabungan 1 miliar selama 5 tahun
perkawinan suami, tapi ketika dia cerai ya dibagi harta bersama. Urusan nanti porsinya berapa kan itu kebijakan hakim. Ya. Jadi di dalam undang-undang kita ya mau tidak mau ada konsep harta bersama. Kalau dari syariah ya tidak ada dalil khusus terkait harta bersama. Ya, dari undang-undang ada lahir harta bersama. Nah, persoalan seperti ini saya kasih contoh. Si A suami udah kaya dari dulunya. Ya, nikah sama si B istrinya. Harta si suami yang sebelum nikah itu tidak termasuk harta bersama. Misalnya, sebelum nikah dia punya tabungan 5 miliar. Setelah nikah, nambah tabungannya jadi 10 miliar. Yang disebut harta bersamanya harta yang 5 miliarnya itu setelah nikah. Tidak disebut oleh undang-undang, tidak dikatakan sebagai harta bersama kalau harta itu diperoleh sebelum dia menikah. Raffi Ahmad udah kaya raya Bu sebelum nikah sama Nagita Slavina. Sama Nagita juga sudah kaya raya sebelum nikah sama Raffi Ahmad. Ketika mereka menikah, itu harus ada pemisahan dua harta masing-masing sebetulnya. Makanya kan mereka itu datang ke Hotman Paris untuk melakukan perjanjian pranikah. Salah satu isi perjanjian pranikah itu biasa diatur itu adalah tentang harta bersama. Oh, Raffi Ahmad punya harta berapa M nih sebelum nikah. Nagita Slavina punya harta berapa M nih sebelum nikah. Itu tidak termasuk harta bersama. Sekiranya mereka bercerai, itu mah harta mereka saja masing-masing. Ya, jadi perlu diketahui bahwasanya harta bersama itu lahir dari peraturan perundang-undangan saja di kita negara kita. Terus nanti gimana? Itu kan nanti hubungannya kalau misalnya perceraian nanti hakim Bu yang mengurus ini harta bersama ini berapa porsi bagiannya itu ijtihadnya hakim nanti. Tapi kalaupun mau nuntut ya memang ada argumennya di undang-undang ada. Kalau mau nuntut tuh harta bersama di undang-undang ada gitu. Tapi secara fikih ya nggak ada sebetulnya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan warisan tadi rumah, pembangunan rumah. Maksudnya yang dapat itu saudara siapa Bu? Oh saudara istrinya. Siapanya saudara itu adik-adiknya atau kakak-kakaknya maksudnya? Masih ada orang tua enggak? Misalkan ya orang tuanya udah nggak ada. Ada anak? Anaknya ada. Jadi misalnya kalau suami itu istrinya meninggal, ada anak berarti suami dapat 1/4. Ya, suami 1/4, jadi sisa anak, saudara itu bisa dapat bisa tidak nanti kalaupun dapat nanti paling asobah Bu sisa. Jadi nanti harus dihitung dulu tergantung anaknya laki-laki atau perempuan. Berapa anaknya? Karena beda posisi laki-laki dan perempuan Bu. Ya, jadi intinya saja ini saudara bisa dapat atau bisa tidak tergantung nanti anaknya berapa, anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi secara hukum ya seperti itu Bu. Dan ya harus dikotret tuh, tidak mau saya nggak bisa jawab hanya melayang Bu kalau soal waris. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi suami pasti kalau yang pasti mah suami dapat, anak juga dapat. Ya, suami dapatnya berapa? 1/4 karena ada anak. Kalau nggak ada anak dari perkawinan itu suaminya dapat setengahnya Bu. Dari rumah itu. Tapi rumah itu harus dijual dulu kan? Nggak bisa dia musya. Tadi kan musya itu kepemilikan porsinya nggak jelas. Suaminya berapa, anaknya berapa, saudaranya berapa kan nggak jelas. Harus dijual dulu supaya jadi harta mutamayyiz tadi. Ya, kepemilikan mutamayyiz. Dijual dulu misalnya dijual harganya 1M. Nah, 1/4 dari 1M berapa? Nanti juga ada kaitannya wasiatnya. Ada wasiat nggak? Ada hutang piutang nggak? Kan saya nggak tahu Bu. Ya, apakah dia pasti punya cicilan ke bank atau enggak kan saya juga nggak tahu. Itu kan belum bisa dibagikan kalau bisa 1 miliar rumah ini terjual. Ternyata ke bank juga masih punya hutang Bu. Ke dealer juga masih punya hutang. Nah, kita nggak tahu. Itu kan makanya masalah waris ini spesifiknya harus dijelaskan secara detail. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin ya. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ya cukup banyak hari ini. Alhamdulillah saya cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.